Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai bab 4 nilai dan norma konstitusional NKRI 1945. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Farel Bramantia Rivera dengan NPM 067, terus Muhammad Pandu Alamsyah dengan NPM 068, Nilam Kumala dengan NPM 69, Girindra Wardana dengan NPM 70, dan Gemintang Aksa dengan NPM 71. Yang akan kami jelaskan di sini ialah fenomena yang dapat merampungkan integritas nasional. Tapi sebelum itu, izinkan kelompok kami menjelaskan terlebih dahulu apa itu integritas nasional. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia atau KBBI, integrasi memiliki arti pembauran sampai di satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional yaitu bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Contoh fenomena yang pertama adalah kurangnya sikap saling menghargai perbedaan dalam bertoleransi dalam masyarakat. Pentingnya menghargai perbedaan dan pengertian toleransi umum. Menghargai orang lain adalah perkara penting dalam hidup, baik menghargai ide, ucapan, perbuatan, bahkan perasaan maupun watak. Menghargai di sini bukan berarti kesamaan berbeda dengannya dalam banyak hal. Karena dengan sikap menghargai orang lain berarti kita sudah menghargai diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Toleransi adalah keniscayaan bagi negara kita Indonesia yang cinta ini. Faktor penyebab terjadinya fenomena. Faktor yang menyebabkan hal ini adalah mayoritas masyarakat kurang memaknai sejarah-sejarah terdahulu, di mana semua pergerakan didasarkan oleh semangat toleransi. Selain daripada itu, mayoritas masyarakat kurang memiliki rasa kebersamaan dan saling memiliki terhadap sesama, serta tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar hidup, pedoman dalam berkehidupan, sehingga muncul rasa ego dalam memenuhi kebutuhan sendiri atau suatu kelompok tanpa memperdulikan eksistensi orang lain. Nah, adapun cara mencegah sikap intoleransi dan tidak menghargai orang lain ini. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik. Yang keempat, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya tertentu. Yang kelima, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. Yang keenam, tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Contoh fenomena yang kedua yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di saat ini peradaban dunia pada masa ini diciri dengan fenomena kemajuan teknologi informasi
dan di semua bidang kehidupan. Revolusi ini dapat dipungkiri jadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda dunia. Kemajuan teknologi informasi, khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat, seperti dari segi keamanan, kenyamanan, dan kecepatan. Contoh sederhana, dengan dipergunakan internet sebagai sarana pendukung dalam pemesanan atau reservasi tiket, pesawat terbang, kereta api, dan lain sebagainya. Hotel, pembayaran tagihan telepon. Pemanfaatan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan dampak positifnya. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencemaran nama baik, penipuan, hingga tindak pidana terorisme kini melalui media internet. Beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara online oleh individu maupun kelompok dengan resiko terhadap tertangkapnya dengan sangat kecil, yang mana ini mengakibatkan kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara. Kemudian ada faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut. Karena akses internet yang tidak terbatas, kelalaian pengguna komputer, sistem keamanan jaringan yang lemah, dan kurangnya perhatian masyarakat. Itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Yang pertama, untuk akses internet yang tidak terbatas ini mengakibatkan semua kalangan dari masyarakat dapat mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Tidak menutup kemungkinan anak kecil di era sekarang sudah pandai mengakses telepon seluler. Untuk yang kedua, apalagi dengan berbekal pengetahuan yang hanya tahu menggunakan saja tanpa mengetahui hal apa yang akan terjadi ke depannya, tidak menutup kemungkinan kejahatan melalui kemajuan teknologi ini bisa saja terjadi. Ada lagi faktor, yakni kelalaian si pengguna komputer. Pengguna komputer mungkin seringkali tidak memproteksi data-data pribadi mereka, sehingga data tersebut dapat disalahgunakan sebagai salah satu kejahatan melalui media maya. Hal ini juga bisa disebabkan karena lemahnya sistem keamanan jaringan. Yang terakhir, yakni kurangnya perhatian dari masyarakat. Inilah yang paling dapat mengancam integrasi nasional. Masyarakat yang kurang peduli dengan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemakaian teknologi akan sangat dirugikan nantinya. Mereka akan dengan mudah termakan dengan berita-berita yang bersifat memecah belah pihak satu dengan lainnya. Jika hal tersebut tidak segera diselesaikan, akan dapat menimbulkan kerusuhan yang lebih buruk. Bahkan bukan hanya lewat di dunia maya, namun bisa saja kerusuhan tersebut terjadi secara langsung di sekeliling masyarakat. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Yang pertama, ada memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mencegah fenomena ini ialah dengan cara memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Yang kedua adalah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal kedua ialah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah selanjutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Sedemikian sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Selanjutnya yang ketiga ada menyaring informasi yang didapat. Menyaring informasi yang didapat juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti.
Terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja. Sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.